Desa Cibuntu terletak di kaki Gunung Gede, dikelilingi hutan lebat yang selalu berasap di pagi buta. Di ujung jalan setapak, ada rumah tua milik Pak Wira yang dindingnya berlumut, dan di ruang tamunya berdiri satu cermin berbingkai kayu jati yang sudah retak-retak. Masyarakat setempat menghindari rumah itu karena selalu terasa dingin, terutama ketika angin malam meniup dedaunan beringin tua di depan rumah. Menurut cerita pakar budaya, cermin itu dibawa pulang oleh dukun sultan pada masa penjajahan Belanda. Ia menggunakannya dalam ritual menyulap bayang untuk memanggil roh pelindung desa. Namun, ketika upacara terhenti oleh tentara Belanda, Sultan terpaksa mengubur cermin di tanah pekarangan sambil melontarkan mantra agar tidak ada yang melihat bayangannya. Sejak saat itu, penduduk menganggap cermin itu terkutuk. Tahun 1978, seorang gadis desa bernama Siti menolak perintah orang tua untuk tidak bermain di dekat cermin. Saat ia menatap ke dalam, terlihat bayangan dirinya yang tersenyum menakutkan, lalu menghilang bersama suara jerita sama. Siti menghilang pada malam itu, dan hanya jejak keringat di lantai yang tersisa. Dukun Pajaya melakukan ritual pemanggilan kembali, menabur sesajen beras merah dan menyalakan dupa. Namun bayangan itu tidak pernah kembali. Kini, Rudi, pemuda yang baru kembali dari kota, menemukan cermin itu saat membantu membersihkan rumah Pak Wira. Pada malam pertama, ia melihat bayangan seorang pria berbalut kain hitam berdiri di belakangnya, meski tidak ada orang di ruangan. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin jelas, meniru gerakannya, sampai Rudi merasa tubuhnya tertarik ke dalam kaca. Ia berlari ke dukun Pajaya yang mengaku bahwa cermin itu menyimpan penunggu yang menunggu jiwa yang terlalu penasaran. Pajaya memperingatkan Rudi untuk tidak menatap lagi. Namun saat Rudi menoleh, bayangan itu bukan lagi wujud pria berbalut, melainkan wajah Pajaya sendiri tersenyum licik. "Aku sudah lama menunggu," bisik bayangan itu, "dan sekarang giliranmu menatap ke dalam." Cermin retak kembali, menelan cahaya lampu, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Hingga kini, setiap kali ada orang lewat, mereka mendengar gema tawa samar dari dalam cermin, seolah menunggu korban berikutnya. Mungkin saja Anda yang sedang membaca ini. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mestik Nusa.